Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang telah kamu ketahui maknanya dapat kamu gunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata yang baku. Kamu akan lebih mudah menyusun laporan jika kamu menguasai kosakata yang banyak. Perhatikan bacaan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggebung dan berada di dalam tanah. Contohnya seperti kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yakni tumbuhan yang tempat tinggalnya di daerah yang lembab seperti itu. Oke, masih pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami, artinya maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Nah, perhatikan bacaan ini ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan akhirnya tumbuhan muda tersebut tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji dan biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru, seperti itu. Selanjutnya adalah melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu juga dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Apabila ada kosakata yang belum kamu ketahui, artinya kamu dapat mencari arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, perhatikan bacaan berikut ini tentang bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan sebagai bunga nasional. Nah, bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia, yakni bunga melati putih. Nah, bunga melati putih ini merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lainnya termasuk bunga nasional Indonesia yaitu bunga anggrek bulan dan bunga padma raksasa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, sedangkan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dikenal sebagai sebutan puspa langka. Seperti itu. Selanjutnya, teknik potong, lipat, dan sambung.
Nah, untuk membuat suatu karya seni ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Nah, teknik sambung yakni menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Karya seni mozaik merupakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Nah, teknik pemotongan antara lain menggunting, mengiris, membelah, dan merobek. Selanjutnya pada pembelajaran PPKN atau PKN kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman yakni melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendirian untuk mencapai tujuannya. Manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama sendiri artinya kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Nah, ada pun contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yakni yang pertama yakni melakukan permainan kelompok, misalnya gobrak sodor, balap bakia, atau lompat bambu. Nah, yang kedua yakni merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Yang ketiga yakni melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, adapun beberapa manfaat kerjasama yang pertama yakni memperkuat persahabatan antar teman, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Oke, selanjutnya pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu apalagi kalau bukan matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari cara pembagian bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 12 batang bunga mawar. Nah, bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Penyelesaiannya adalah banyak bunga di setiap vas kan 12 dibagi 2. Nah, ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis sehingga 12 dibagi 2 yakni 6. Jadi, banyaknya bunga di setiap vas ada 6 batang. Nah, jika bilangan yang dibagi cukup besar, kita dapat menyelesaikannya menggunakan cara bersusun seperti contoh berikut ini. 64 dibagi 4. 64 bagi 60-an dengan 4. 60-an dibagi 4 sama dengan 1. Sisa 2. Ya, kita kurangkan lalu kita turunkan 4-nya. Jadi 24 dan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Dan setelah dikurangi ternyata sisanya 0, maka pembagian selesai. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Selanjutnya adalah soal cerita tentang pembagian bilangan. Operasi pembagian bilangan sering kita laksanakan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, pahami hal yang harus diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Oke, untuk penugasan, silakan kerjakan Ayo Berlatih halaman 8, nomor 1A dan 1B, serta Ayo Berlatih halaman 81, nomor 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Dan yang terakhir adalah silakan Anda sekalian karena ini masih suasana kemerdekaan untuk membuat karya mozaik bertema kemerdekaan. Memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.